Halo semuanya. Wah, pemerintah Indonesia nih punya rencana super besar buat Lebaran 2026. Dan ini urusannya sama duit yang gede banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Yup, mata Anda nggak salah lihat. 13 triliun rupiah. Gila kan? Itu total anggaran yang disiapin pemerintah buat program insentif pas Ramadan dan Idul Fitri 2026 nanti. Angka yang fantastis ya. Langsung aja ke pertanyaan intinya kan. Buat apa sih duit segede ini? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu persatu alokasinya. Jadi agendanya begini, kita lihat rincian anggarannya, terus insentifnya apa aja, dan yang paling penting tujuannya apa. Kita juga bakal flashback dikit, ngelihat gimana pengalaman Nataru kemarin jadi cetak birunya. Baru deh kita bahas langkah selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari anggarannya dulu. Jadi yang ngumumin ini Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Beliau bilang pemerintah secara resmi udah nyiapin dana sekitar 13 triliun rupiah buat paket kebijakan selama periode Lebaran. Wow. Nah, dari 13 triliun itu, isinya apa aja sih? Kira-kira kita dapat apa aja? Yuk kita intip perincian bantuannya. Bantuannya ini benar-benar yang kita butuhin loh. Ada diskon buat tiket transportasi umum, terus ada potongan tarif tol juga. Jadi mudik bisa lebih enteng di kantong. Gak cuma itu, ada juga bansos langsung, kayak bantuan beras sama minyak kita. Wah, ini sih benar-benar langsung kena kebutuhan pokok kita sehari-hari kan? Oke, kita udah tahu nih dapatnya apa aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa pemerintah ngelakuin ini? Apa sih tujuannya? Ternyata ada dua goal utama di balik program raksasa ini. Nah, ini nih poin pentingnya. Pertama, pemerintah mau jaga daya beli kita, biar pas lebaran nanti pengeluarannya nggak bikin kantong jebol, gitu. Kedua, ini juga soal ngatur arus mudik. Kita tahu kan, mudik itu selalu heboh. Jadi pemerintah mau antisipasi lonjakan pemudik biar lebih lancar. Jadi ini tuh strategi double. Satu buat ekonomi kita, satu lagi buat kelancaran logistik mudik. Tapi tunggu dulu, rencana segede ini ternyata bukan coba-coba loh. Pemerintah udah pernah melakukan gladi bersihnya dan hasilnya sukses banget. Yuk kita lihat gimana pengalaman di masa lalu jadi pondasi buat rencana masa depan ini. Jadi gini, kebijakan yang mirip-mirip, kayak diskon transportasi, itu udah pernah dicoba pas libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025-2026. Dan hasilnya keren banget, ternyata efektif banget buat bikin orang mau bepergian, tapi di saat yang sama juga ngejaga perputaran ekonomi tetap jalan. Dan ini bukan cuma omongan, datanya ada. Coba lihat deh, target penumpang kereta api sama pesawat itu lewat target loh, tembus 112% sama 104%. Gila kan? Dan yang lebih mantap lagi, harga tiket pesawat berhasil ditekan turun sampai 14%. Ini bukti nyata kalau insentif kayak gini tuh ya beneran ngefek. Nah, berbekal data sukses dari Nataru tadi, pemerintah jadi makin pede buat ngerapin formula yang sama. Tapi bedanya, sekarang skalanya jauh lebih besar buat Lebaran 2026 nanti. Jadi gampangnya gini, anggap aja Nataru itu tes ombaknya dan terbukti berhasil. Nah, Lebaran ini acara utamanya, implementasi penuhnya. Kata Pak Menko Airlangga juga, jumlah dan nilai insentif buat Lebaran ini diprediksi bakal lebih gede lagi dari yang kemarin. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Pemerintah ngasih sinyal kalau paket 13 triliun ini bisa jadi baru awalnya aja. Katanya sih, mereka masih nyiapin insentif tambahan lagi yang detailnya bakal diumumin segera. Jadi penasaran kan? Patut kita tungguin nih. Oke, jadi kita udah bongkar semua ya rencana besar pemerintah ini. Anggaran 13 triliun buat diskon transportasi dan bansos yang resepnya diambil dari pengalaman sukses sebelumnya. Tapi pertanyaan besarnya tetap ada. Apakah semua ini bakal cukup buat benar-benar ngeringanin beban kita semua dan bikin lebaran nanti lancar jaya buat jutaan orang Indonesia? Gimana menurut kalian? Kita lihat aja nanti ya.